supaya kehendak-Mu yang jadi atas segala di muka bumi. Sebab kami tahu waktunya sudah sangat singkat. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, sebentar saya mau katakan ini sama Bapak Ibu. Anda harus berdoa. Kalau ini kejadian atau enggak, saya mungkin harus melihat lagi. Tapi bulan 8, bulan 9, bulan 10, Anda harus berdoa. Kejadian di bulan Agustus, September, Oktober tahun 2026 ini, Anda harus doakan supaya kejadiannya mungkin tidak akan mempengaruhi anak-anak Tuhan. Anda mengerti di bulan 8, 9, 10, ayo berdoa. Sebab sesuatu yang unik akan terjadi. Jangan-jangan, apa nih, ada apa? Enggak ada apa-apa Bapak Ibu. Tapi Anda harus berdoa sebab kalau Anda berdoa, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kita berdoa, Indonesia akan penuh dengan hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yuk kita akan melihat sini lagi. Ini sudah harus dihapus. Anda mengerti bahwa pola Anda hidup di muka bumi ini harus mengambil dari kitab suci toh. Anda harus mengambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Lukas itu menulis ada dua. Yang pertama adalah surat Lukas, Injil Lukas. Yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Dalam surat Lukas 1 ayat 1 dikatakan Theophilus yang mulia. Sebab Lukas itu tahu. Bapak Ibu, Lukas juga mengerti bahwa dia harus menginjil. Dan seperti Anda dan kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, Pak, saya tuh gak ngerti cara untuk menginjil gimana. Pola apa yang saya pakai untuk menginjil, saya tuh gak pintar ngomong Pak. Jadi kalau dia susah begitu. Nah Bapak Ibu, Lukas juga sama. Lukas juga punya masalah dengan itu. Tapi Lukas menggunakan keahliannya. Lukas adalah seorang penulis yang canggih sekali, seorang peneliti, periset. Dan terakhir nanti kita akan menyebutkan dia sebagai seorang teolog. Nah Lukas mengatakan bahwa Theophilus yang mulia, berarti Theophilus ada di atasnya dia. Lukas itu menginjil khusus kepada orang-orang yang berpangkat dan punya uang. Bapak Ibu, kalau Anda melayani Tuhan, Anda mengerti jatah Anda masing-masing ya. Jangan bilang begini, dia emang melayani orang kaya tuh, dasar tuh, ada keuntungan dia dapatkan. Aku cuma menurut saya yang daerah-daerah yang miskin. Bapak Ibu Anda ngerti, setiap pelayanan tuh ada kaplingnya masing-masing. Orang yang pas hanya bisa melayani di sana. Kalau tempat lain mungkin gak pas. Nah Lukas tuh mengerti, Lukas tuh menulis hanya kepada Theophilus. Karena Lukas berpikir siapa yang aku harus tuliskan. Dan Theophilus itu orang yang penting yang dia harus bertobat. Theophilus adalah seorang dari Romawi yang duduk dalam struktur pemerintahan seperti kabupaten atau kecamatan begitu. Nah Lukas hari itu menulis kepada Theophilus yang mulia pada tahun 58 sampai 60 Masehi. Tapi apa yang terjadi setelah 2 tahun 60 sampai 62 Masehi, tiba-tiba Lukas menulis lagi Kisah Rasul. Dalam Kisah Rasul dituliskan bahwa, hai Theophilus. Lukas 1 ayat 1 berkata Theophilus yang mulia, tapi Kisah Rasul 1 ayat 1 berkata, hai bro Theophilus. Berarti Theophilus sudah bertobat dong. Theophilus bertobat gitu. Jadi hari itu, konon hari itu adalah masa yang waktu saat itu terjadi. Kalau seorang perwira kepala bertobat, maka anak buahnya juga banyak bertobat. Jadi pertobatan Theophilus itu membuat perubahan besar dalam struktur iman hari itu. Nah Kisah Rasul ditulis oleh Lukas, ada 2 macam tulisan Lukas. Yang pertama kehidupan yang terjadi seperti waktu orang sudah bertobat dan itulah kehidupan yang menjadi pola. Bapak Ibu kalau Anda pengen tahu hidup Anda, apakah hidup Anda benar apa tidak, Anda gampang. Buka Kisah Rasul, bandingkan sama diri Anda, jauh apa enggak. Jadi buka Kisah Rasul, Anda bandingkan hidup Anda. Cocok apa enggak dengan hidup hari-hari itu. Karena hidup Kisah Rasul adalah topik kehidupan orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Ada tematik penting yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu adalah their story, hidup mereka become our story, menjadi kehidupan Anda.
Jadi pola hidup di Kisah Rasul adalah kehidupan yang terjadi, itu menjadi kehidupan Anda dan saya. Bapak Ibu, Anda nanti kalau sampai rumah Anda buka. Setiap hari kalau Anda bekerja, aktivitas, Anda buka Kisah Rasul. Pola hidup Kisah Rasul terjadi dalam hidup Anda atau tidak? Bapak Ibu, Anda sadar mengerti kalau saya tuh sebagai dokter Pak, saya sebagai insinyur, saya seorang akuntan Pak, saya manajer, saya bankir, saya punya toko Pak ya. Kalau sama Kisah Rasul ya beda, bukan. Bapak, Ibu dan saya adalah penginjil. Kita nih penginjil yang berdagang, punya toko sepeda, punya bengkel, ya toh, menjadi akuntan, jadi dosen, jadi dokter, jadi insinyur, jadi bankir. Anda adalah penginjil yang jadi bankir. Penginjil yang jual asuransi, gitu loh Bapak Ibu. Konsep pertama adalah penginjil dalam kehidupan Anda. Mungkin hanya satu orang, kalau Anda minimalis ya satu, kalau nggak minimalis ya banyak Bapak Ibu. Satu orang bertobat oleh karena penginjilan Anda, minimal. Nah Bapak Ibu, kalau Anda melihat kisah para rasul ya, terjadi sebuah hal yang luar biasa di sana. Dan kemudian Kisah Rasul 9, Paulus bertobat dan kemudian diisi oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu, saya tuh tertarik dengan kisah Paulus. Kisah 19, ini menarik sekali. Nanti yang peristiwa di muka bumi lanjutkan belakangan, kayak gitu. Bapak Ibu, kisah para rasul. Paulus di Efesus. Kenapa Efesus? Anda tahu di kitab Wahyu, orang-orang melihat ada 7 jemaat. Jemaat yang pertama, jemaat dari Efesus. Kenapa Efesus itu penting? Efesus adalah kota penyembahan pagan besar. Anda mengerti dalam kisah 19 itu tertulis ada 3 subjudul. Pertama Paulus di Efesus, yang kedua anak-anak Skewa, yang ketiga Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Jadi peristiwa penyembahan Dewi Diana hari itu. Anda mengerti Artemis itu adalah Dewi Diana yang besarnya bukan main. Dan orang berteriak pada Dewi Diana itu 2 jam lamanya. Waduh, saya mikir orang berteriak 2 jam itu lamanya kayak apa ya. Nah, ada 3 di sana. Efesus adalah merupakan sebuah kota yang penting. Kota itu adalah kota pagan. Menyembahnya nyembah dewa asing. Itu kota yang isinya tidak ada orang pertobatan. Dan Efesus itu adalah kota penting pada hari itu. Kenapa jemaat dikatakan dalam kitab Wahyu sebagai jemaat Efesus? Ternyata bapak-bapak gereja kita itu disebutkan sebagai orang Efesus. Sebab di Efesus itu berubah dari kota yang menyembah pagan berubah menjadi menyembah Tuhan. Bapak Ibu tahu ini terjadi sama dengan di muka bumi yang Anda lihat hari ini. Anda kalau Anda berdoa hari ini, kenapa kita mendengar peristiwa-peristiwa ini harus Anda dengar? Sebab Anda harus berdoa. Nah berdoa itu ada topik-topiknya. Ada orang yang dibawa doakan A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Masing-masing berdoa. Anda mengerti di muka bumi ini ada banyak peristiwa. Situasinya banyak luar biasa. Bapak Ibu kalau Anda melihat di media massa, Anda akan kaget melihat peristiwa-peristiwa. Anda mengerti hari-hari ini ada banyak muncul aneh-aneh, makhluk aneh-aneh. Sebentar lagi Anda akan melihat lebih aneh-aneh lagi. Selama ini kita berpikir, saya baru tahu tuh hidup bersama dengan saya di muka bumi ini semuanya ada yang unik. Kita sudah mendengar mengenai orang-orang reptil. Reptilian, Anda pernah dengar reptilian? Reptilian ya. Konon katanya ada reptil-reptil manusia yang tiba-tiba matanya begini. Zzzz, zzzz gitu berubah. Berubah itu jadi gini satu kembali normal lagi. Anda mengatakan sebagai oh ini mungkin reptilian. Tapi dia manusia dan Anda kenal gitu. Orangnya Anda tahu lah siapa. Tapi kok ini mungkin adalah permainan sebuah syuting yang unik atau gimana. Bapak Ibu Anda mengerti. Nanti semuanya akan terbuka kira-kira 2008-2009. Bapak Ibu, Anda tunggu saja. Yang sekarang ini kita berdoa saja. Nah, Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa di Efesus, kejadian kenapa sih orang bisa berubah? Efesus kota pagan dan firman Tuhan berkata,
ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan dia tiba di Efesus. Didapatkannya beberapa orang murid. Ternyata Efesus sudah bertobat, ada beberapa orang murid. Firman Tuhan katakan, katanya kepada mereka, sudah menerima Roh Kudus belum ketika menjadi percaya? Mereka jawab dia, kami belum pernah dengar tuh ada Roh Kudus. Ayat berikutnya. Kata saudara mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Berikutnya. Paulus berkata baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang yang telah bertobat. Lalu ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya pada dia yang datang kemudian daripada itu Yesus. Bapak Ibu, baptisan air itu penting. Kalau Anda sudah berusia 12 tahun, segera dibaptis. Pilih saja waktunya, caranya, siapa orangnya, bagaimana kesananya, bagaimana pulang, siapkan semuanya. Sebab dibaptis itu penting. Baptisan itu merupakan keputusan Anda. Bapak Ibu tahu bahwa orang di muka bumi itu mengenal 3. Justifikasi, sanktifikasi, dan glorifikasi. Sanktifikasi, glorifikasi. Ini ada 3. Keselamatan yang Anda terima itu enggak begini. Sekali selamat terima Yesus pokoknya selamat terus. Itu baru kebenaran setengah. Ada 3 tuh. Justifikasi apa? Pembenaran. Pada tahap yang ini, orang tidak bertindak apapun. Anda bertobat bukan Anda yang memilih, Tuhan yang milih Anda. Tuhan sudah memilih semua orang dan dia pilih, bertobat. Anda bertobat. Keputusannya dari Tuhan. Justifikasi itu, pembenaran dari Tuhan. Dan kemudian Anda mengalami sebagai sebuah kondisi Anda lakukan, Anda menjawabnya dengan baptisan air. Bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah itu hari ini di tempat ini kita tuh paling banyak di sini. Nomor 3, tidak ada orang pernah mengalami glorifikasi itu pengangkatan yang kita lagi tunggu dan Anda lagi tunggu itu loh. Ini gak ada orang ngalami nih. Belum ada orang ngalami. Kita baru sampai 2 tahap ini. Setelah di sini kita sekarang ini nomor 2. Sanktifikasi. Anda baca firman toh, Anda ibadah toh, Anda nyembah Tuhan toh. Kenapa jawabannya? Kau udah selamat aja dong. Sebab Anda lakukan itu karena Anda sudah selamatkan. Engkau mengerti anugerah yang besar. Oleh karena anugerah itu engkau melakukan sanktifikasi. Hari ini pada saat sanktifikasi ini tindakan manusia itu penting. Sanktifikasi. Nah, waktu Paulus sampai di Efesus, Paulus perlu membongkar lagi kepercayaan mereka, disusun ulang. Paulus bertanya, dengan baptisan mana kamu dibaptis? Berarti ada baptisan selain Tuhan Yesus yang macam-macam toh. Hari itu ada macam-macam. Hari itu Paulus bertanya, dengan baptisan yang mana? Dan Paulus katakan, engkau harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu dikatakan lagi, ketika mendengar hal itu mereka berdiri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpang tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Kata-kata perkataan diberikan. Bapak Ibu bisa tahu ya. Ayat berikutnya, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. 3 bulan lama tuh. Ayat 9 berikutnya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan depan orang banyak atau meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. 2 jenis orang. Kalau Paulus melayani ada 2 jenis orang. 1, menerima ajaran Paulus tentang Tuhan Yesus. Menerima. Paulus kumpulkan mereka, angkat seseorang jadi gembala. Yang nolak, Paulus tinggalkan. Yang lempari pakai batu, Paulus pergi. 2 jenis orang. Tetapi waktu Paulus meneruskan ini, teruskan ayatnya.
Hal itu dilakukan selama 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Efesus diselamatkan. Ayat berikutnya. Oleh Paulus, Allah adakan mujizat yang luar biasa. Apa mujizatnya? Nih baik, ayat 12. Ada orang bawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan orang sakit, maka menyapu penyakit mereka dan keluar roh jahat. Ayat berikutnya. Oke, sampai 12 dulu. Bapak Ibu, hari ini, saat ini, tidak ada manusia yang pengen pakai sapu tangan saya. Nggak ada toh? Nah, sapu tangan saya siapa Pak? Lendir-lendir hidup saya yang paling kering sudah garing. Paling enteng keringet. Gitu. Bayangkan, sapu tangan pernah dipakai Paulus. Itu kan menjijikan sekali toh. Kondisinya menjijikkan, orang gak ngereken, gak ngitung, gak penting bagi orang lain. Tapi justru oleh itulah, oleh benda yang gak direken orang, gak diperhitungkan orang, benda yang dianggap sederhana, benda yang dibuang orang, melalui benda-benda seperti itu, Tuhan membuat namanya semakin masyhur. Bapak Ibu, ini hal penting. Kalau Anda butuh mujizat hari ini, kalau Anda butuh mujizat kapan saja, keuangan, sakit penyakit, kondisi rumah tangga yang berantakan, atau ada satu kondisi dalam hidup Anda yang membuat Anda susah macam-macam. Bapak Ibu dengar baik, engkau perlu mujizat. Kalau engkau perlu mujizat, jangan pandang yang besar-besar. Tuhan selalu berkata, kol wahomer. Apa itu kol wahomer Pak? Tuhan itu selalu mencari dari yang kecil. Setia dalam perkara kecil akan mendapat. Bapak itu ayatnya berlaku tuh. Jadi firman Tuhan berkata, gunakanlah perkara orang buang, orang gak pakai, orang gak perhitungkan, orang gak reken, kelihatannya ayat itu yang dipakai oleh Tuhan kalau Anda butuh mujizat. Jadi hati-hati kalau Anda berharap mujizat, jangan gunakan yang besar, yang mewah, yang waduh betul-betul mengagetkan. Enggak. Mujizat biasanya dimulai dari hal yang sederhana, tidak dipakai oleh Tuhan. Kecil, orang dibuang sama orang, itu diambil sama Tuhan, dipakai sebuah hal besar. Bisa ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, tahap pertama selesai sudah. Jadi Paulus di Efesus, dia bekerja 2 tahun, Paulus itu berhasil membuat orang-orang di Efesus dan orang-orang di Asia jadi murid Tuhan. Tetapi saya tahu bahwa kemuliaan Tuhan masih kurang. Kemuliaan Tuhan akan dicurahkan lebih lagi. Ayat berikutnya, anak-anak Skewa. Beberapa tukang jampi, kasih garis ke tukang jampi, kasih garisnya. Jalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus dan mereka kerasukan roh jahat dengan berseru, aku sumpahi kamu demi nama Yesus yang diberikan oleh Paulus. Ayat berikutnya. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Bapak Ibu, saya tuh cari-cari tahu ya. Skewa, ini nama apa tuh Skewa? Orang Yahudi gak bernama Skewa. Mungkin nama Yunani, mungkin nama alias atau Aka, as known as. Nama aliasnya. Tetapi saya mengerti bahwa orang Yahudi gak bernama Skewa, tapi itu imam kepala dan punya 7 anak dan ada perkumpulan sendiri. Ini siapa sih Skewa? Bapak Ibu tahu bahwa orang Israel itu ada 12 suku. 12 suku itu satu suku tidak mendapat pusaka, satu suku mendapatkan Tuhan. Suku itu bernama Lewi. Jadi suku Lewi tidak mendapatkan tanah, dia dapatkan Tuhan dan suku Lewi sampai turunannya semua harus melayani di tempat kudus. Bapak Ibu, apa yang terjadi suku Lewi ini? Imam-imam besar, imam kepala itu turun dari Harun. Bapak Ibu ada 3, Miriam, Harun dan Musa. Waktu Harun punya anak 4. Nadab Abihu sudah mati karena memberontak sama Tuhan dalam peristiwa api asing. Bapak Ibu tahu api asing ya? Ya, masih oke. Ini sudah saatnya kita oke, sebab saya tahu habis Anda makan itu perutnya darahnya masuk semua ke sini. Ini kurang darah di sini. Akibatnya
Bapaknya ngantuk itu Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi waktu Miriam, Harun, dan Musa. Harun punya anak 4, mati 2, tinggal 2. Yang 2 itu bernama Eliezer dan Itamar. Nah, siapa yang dipilih Tuhan dari Eliezer dan Itamar ini? Ternyata Eliezer dipilih oleh Tuhan. Jadi anak cucu semua keturunan ke bawah Eliezer itu menjadi imam besar, imam kepala. Sedangkan yang lain menjadi imam-imam yang melayani. Nah Bapak Ibu, Anda kan tahu orang Israel toh, waduh bangkang sama Tuhan, berontak sama Tuhan, waduh menjadi masalah, pecahlah Israel, kerajaan utara dan Yehuda, kerajaan selatan. Di dalam perpecahan itu Raja Israel dan Raja Yehuda, Israel makin menyembah berhala lagi sampai keterlaluan dan Tuhan marah. Tahun 722 sebelum Masehi, lalu dibuanglah ke Asyur. Lalu Raja Yehuda gimana? Raja Yehuda nyembahnya lebih gawat daripada Israel. Mereka menyembah berhala dan menyakiti hati Tuhan luar biasa. Dan kemudian Tuhan berkata, sudah cukup. Tahun 586 sebelum Masehi datanglah Nebukadnezar ke Yehuda dan menghancurkan bukan saja Yehuda, tapi juga bait suci Salomo. Hancur. Yehuda hilang, Israel hilang. Catatannya hilang semua catatannya. Dan orang bertanya, ini dalam Perjanjian Baru, Anda kan mengerti bahwa orang-orang tuh membutuhkan nama. Mencari-cari siapa sih nama yang panjang itu, ketemulah satu orang bernama Zadok pada zaman Daud. Zadok. Zadok itu dipercaya sebagai orang Lewi dan keturunan dari Harun menjadi imam besar. Cari ke bawah, Zadok siapa turunannya? Dan Zadok itu kemudian menjadi terkenal, Anda tahu pada Perjanjian Baru orang-orang memanggil sebagai kaum Zaduki, Sedusis, Zadok, Zadoki, Saduki. Itu adalah keturunan dari Imam Zadok. Itulah keturunan yang terus ada. Nah Bapak Ibu Anda tahu, wah kalau imam itu keren penampilannya. Ininya, jenggotnya itu kena jilet. Lenannya bersih bagus, warnanya putih gitu ya, pakai sepatu sandal, rapi, makannya, waduh kaki kambing atau domba kanan atau kiri, minumnya skim, susu bagian atas yang penuh vitamin dan mineral. Antanya sama saya, nggak enek Pak, kalau saya enek gitu ya, makan kambing panggang sama susu gimana? Tapi mereka nggak enek, mereka makan aja tuh enak-enak saja Bapak Ibu. Jadi mereka tuh hidupnya rapi sekali. Kalau Anda tanya sama saya Pak, lah Yohanes Pembaptis kan juga Lewi toh. Iya, tapi kenapa tampilnya kayak gembel gitu Pak? Bajunya kulit onta, makannya kacang polong belalang, minumnya madu. Anda tahu madu zaman itu? Zaman itu belum ada bius. Bius lebah tuh belum ada. Kalau Yohanes ngambil madu, wajahnya bontol-bontol semuanya tuh. Itu kayak gembel penampilan, tapi kenapa seperti itu? Bapak Ibu tahu bahwa ayah Yohanes Pembaptis bernama Pak Bambang gitu. Zakaria, ibunya Pujastuti, bukan Elisheva. Jadi Zakaria menikah sama Elisheva, keluarlah Yohanes Pembaptis. Ini kata penting Bapak Ibu. Pak, doa yang benar gimana? Ada cara doa, seminar doa. Alkitab mudah sekali mengajar Anda dan saya untuk doa. Alkitab katakan. Ini bagus Bapak Ibu. Zakaria ditambah Elisabeth atau Elisheva. Keluar Yohanan toh, Yohanan. Pakai CH. Kan gini, ya toh? Yohanes kan nama Yunani, pakai nama Ibrani toh, Yohanan. Ini tambah ini jadi ini toh. Ingatkan Tuhan. Sumpah Tuhan. Ingatkan Tuhan akan sumpahnya. Engkau akan mendapatkan anugerah Tuhan.
Oh ya mantep ya Bapak Ibu. Zakaria itu apa artinya? Ingatkan. Zakaria itu Zakariyah. Zakariyah tuh. Zakari, remember by God. Elisheva, sumpah Tuhan, sumpah 7. 7 itu anak domba. Pasti kalau mau sumpah depan Tuhan pakai 7 anak domba tuh pasti. Jadi ini, Elisheva. Ingatkan Tuhan akan sumpah Tuhan, maka kau mendapatkan berkat Tuhan. Gitu Bapak Ibu gampang. Jadi kalau Anda berdoa, Tuhan, Engkau berkata, langit dan bumi adalah milikmu. Kan gitu. Anda kutipkan firman Tuhan aja. Kutipkan semua firman Tuhan, makanya doa Anda akan jawab. Kalau engkau berkata, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Panjang Bapak Ibu. Bisa ya? Yohanes Pembaptis itu seorang apa? Orang dari Lewi. Tapi Anda tahu, waktu zaman itu Yohanes Pembaptis itu lahir dengan penuh mujizat. Di kandungan ada mujizat, lahir penuh dengan mujizat dan jadi omongan banyak orang. Hari itu kalau Anda hadir ada di tempat itu, Anda mungkin berpikir ini Mesias seorang ini. Tuhan Yesus lahir 6 bulan setelah itu. 6 bulan setelah itu lahirlah Tuhan Yesus dan nggak ada berita, nggak ada sukacita yang terdengar orang-orang dan orang-orang biasa-biasa saja. Kemudian satu hari 2-3 tahun setelah itu datanglah orang Majus dan berkata, rajanya mana? Kepada Herodes. Herodes kaget, raja? Raja mana raja? Raja ada. Herodes marah luar biasa dan berkata, bunuh anak di bawah usia 2 tahun. Anak-anak dibunuh semuanya, tapi Tuhan ini sudah lari ke Mesir. Tuhan sudah lari ke Mesir, tinggal Yohanes. Yang orang pikir dia Mesias, dikejar oleh Herodes. Kemungkinan besar dia dikejar waktu masa kecil dan orang tuanya meninggal waktu dia masih muda. Yohanes lari dan kemudian dia bergabung sama orang Ezeni. Orang Ezeni. Bapak Ibu, Anda sekarang bawa Alkitab? Loh, handphone juga ada Alkitabnya toh? Iya bawa toh, enggak bukan Alkitab ini. Mau pakai handphone digital juga boleh, mau pakai ini juga boleh. Bapak Ibu harus hati-hati loh. Anda kalau membuka Alkitab, Anda cari dulu sebuah cara ngetes Alkitab Anda benar apa enggak kalau pakai komputer. Tritunggal. Ngomong Tritunggal mana? Semua kalau bahas Tritunggal pasti ambil ini nih. Anda buka dulu. Ada pakai digital. Kalau pakai ini pasti benar. Tapi Anda pakai yang digital dulu, buka. Anda kalau buka, saya mau cek. Kalau ini enggak seperti itu, hapus, ambil yang lain. Ada ini enggak nih? Loh, bukan ini, ada ini. Ini ada 2 loh. Yang ini sama yang ini. Yang mana Anda? Yang Anda harus punya ini. Bukan ini. Betul ya? Yang ini. Yang kalau Anda dapat ini, hapus, udah. Anda salah input tuh. Salah apa aplikasi Anda save salah. Yang ini. Udah, Anda buka lagi. Yohanes 1:38. Rabi, kurungnya begini, artinya guru. Oke. Kalau 1 Yohanes 5 ayat 7, pasang 1 Yohanes 5 ayat 7, kita mau cek ayatnya benar nggak di sini? Salah ini. Ini salah ya, buang ya. Buang, salah itu. Harus begini. Enggak boleh begini. Ini yang benar. Anda nanya sama saya, apa sih Pak itu? Ini.
Jadi panjang ceritanya. Bapak Ibu, wah, Anda kan tahu bahwa Alkitab Anda kan ada terjemahan toh, terjemahan di mana-mana. Kalau Anda mendapat seperti ini, itu kata-katanya harus dibaca urut terus ke belakang. Kata itu dikasih kurung begini, sebab dalam tulisan aslinya mungkin rusak, nggak terbaca, sobek, terbakar, lembab, atau putus, atau hilang. Misalnya begini. Anda baca apa itu? Oh, bisa baca. Padahal kan ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Nah, iman itu pakai begini. Bisa ya? Tapi kalau ini, kalau yang ini, Yohanes 1:38, Rabi artinya guru, mau dibuang silahkan. Rabi, di mana engkau tinggal? Artinya guru, yang nulis artinya guru, itu penerjemah, buang aja, nggak apa-apa. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau membaca, kalau itunya kotak gitu, kurung siku, Anda harus baca semua. Tapi kalau pakai kurungnya bulat, itu terjemahan yang diambil untuk menjelaskan kata di depannya. Bisa ya? Oke, jadi Anda pegang itu. Sampai di mana tadi? Oke. Nah, Bapak Ibu, kaum Ezeni itu dilari Yohanes lari ke Ezeni tuh. Jadi kaum Ezeni itu menjadi seseorang yang mewarisi semua kitab Anda ini. Jadi hari itu orang Ezeni yang ini, kitab, Anda kan pegang 66 kitab nih. Kalau orang Katolik pegang 73 tuh. Ada orang dari Ethiopia yang pegang 88. Ada yang pegang 81. Jadi ada 66, ada 71, 73, 81, 88. Yang benar yang mana tuh? Intinya begini, kita menerima kitab ini sudah 66. Selebihnya pola pikirnya beda gitu. Jadi 66 kitab ini selesai. Orang Ezeni menerima kitab yang ditinggalkan pada hari itu jumlahnya ratusan ribu. Ratusan ribu. Banyaknya, bukan banyak, banyaknya bukan main. Terus dibawa lari oleh mereka. Kalau mereka lari dikejar, tangkap macan, cek mati. Kena pedang mati. Itu tersebar semua dan ada yang selamat. Oleh mereka dimasukkan gentong-gentong dimasukkan. Satu hari ada orang Beduin. Orang Beduin adalah orang-orang yang nomaden. Gak punya tempat tinggal, pindah-pindah tuh. Yang orang kalau di Israel tuh. Yang orangnya pola pikirnya ngotot, aneh tuh orangnya. Jadi orang Beduin anak-anak kecil tuh. Dia ngembalakan kambing domba. Waktu dia bawa satu kambingnya masuk ke dalam gua. Jadi dia bingung, aku gak berani masuk nih. Dia ambil batu, dia lempar. Prank, dia ambil lagi, lempar lagi. Prank, dia lari kepada ketua penatua di Beduin dan berkata ada suara yang aneh. Penatua datang sana dan masuk ke gua dan menemukan kitab-kitab dalam sebuah pundi-pundi yang tinggi segini. Penuh tuh, pecah karena dilempar batu. Diambil, dibuka, isinya tulisan-tulisan kitab suci Anda yang Anda pegang. Dia bingung, buat apa ini kayak gini, buat apa? Orang Israel datang, mengambil kitab itu, dibeli pakai harga yang sangat murah. Hari ini tulisan-tulisan itu ada di museum di Yerusalem. Itulah kerja dari orang Ezeni. Kita semua berkata, orang Ezeni diberkatilah engkau. Amin toh. Nah, jadi ada tanya, tafsir dari mana? Ya dari situ. Kitab suci. Nah, Bapak Ibu, kondisinya Yohanes itu betul-betul susah lah kalau kita bilang, kondisinya jelek sekali. Bapak Ibu mengerti bahwa kepala imam itu besar. Imam ada di Roma, Korintus, Tesalonika, Filipi, Kolese, ada imamnya. Jadi ada kumpulan orang Yahudi sana dan mereka membentuk kelompok, ada imamnya. Jadi imam di sana mungkin pakai kata-kata adalah nama lainnya Skewa. Jadi itu imam Yahudi. Tapi imam Yahudi ini punya anak.
Jadi pola pikir selama di Efesus sudah terpengaruh orang Efesus. Pola pikir mereka sudah terpengaruh dan mereka menjadi mendua hati. Anak-anaknya muncul sebagai imam yang keren, yang bagus. Mereka ingin mengatakan, aku sumpah dalam nama Yesus. Waktu mereka katakan seperti itu, dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat 15. Kisah 19 ayat 15. Tetapi si jahat, bukan roh jahat ya, si jahat firman Tuhan. Kisah 19 ayat 15 berkata, Yesus aku kenal. Anda pasti kenal Tuhan Yesus dong. Kalau Tuhan Yesus datang, Anda pasti kenal lah. Karena semua alam semesta ini buatan dari Tuhan Yesus. Tuhan pasti kita kenal. Yesus aku kenal. And Paul I know. Paulus dia tahu. Ini penting Bapak Ibu. Dari mana orang bisa kenal Paulus? Anda silakan membuka Kisah Para Rasul 9, Paulus bertobat ya, sampai 28. Anda cari di sana kapan Anda pernah ketemu. Satu, Paulus pernah nongkrong. Sama orang kerasukan setan, pernah ketemu? Gak pernah. Pernah Anda temukan Paulus meeting sampai malam sama orang yang dikuasai kegelapan? Gak pernah. Pernah Anda tahu Paulus nongkrong angkat kaki, pakai rokok, main domino sama mereka. Anda pernah ketemu itu? Gak pernah. Lalu dari mana kuasa Allah bisa berkata, and Paul I know. Tahu dari mana Paulus? Bapak Ibu, Anda kan ibadah di sini tuh. Ini ibadah yang menarik. Hari ini Anda tahu sebelah Anda ada orang kudus, aman. Amin, aman. Jadi Anda taruh HP, taruh aja. Tapi kalau Anda keluar ke sana, keluar dari Gracia nih keluar, Anda ketemu kuasa kegelapan. Hari itu engkau harus berjaga-jaga. Kuasa kegelapan tahu siapa Anda. Bukan dari apa yang kau pakai, bukan dari apa yang kau punya, bukan dari apa yang engkau ada di depan, yang ada di milikmu sendiri, bukan. Engkau mungkin kata, saya punya mobil banyak Pak, saya punya kapal, punya pesawat Pak, saya punya perkayuan banyak, saya punya real estate, saya punya perkebunan, saya punya tambang di mana-mana Pak, saya punya uang yang tidak ada nilainya, besar sekali nilainya. Anda tahu semua yang saya sebutkan itu, mobil, pesawat, kapal, harta benda itu bisa dipakai kuasa kegelapan untuk Anda jauh daripada Tuhan. Itu bisa. Enggak akan. Anda belum coba aja. Kuasa kegelapan punya cara yang unik supaya bawa orang jauh daripada Tuhan. Dan kalau kita udah mulai jauh nih, Anda penuhi lagi dengan Roh Kudus. Huraba sandara laba. Supaya Anda penuh lagi. Anda masih kurang tuh, turun. Penuh lagi. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, Anda penuh enggak? Oh, sekarang penuh. Besok, ya tergantung besok. Jadi itu supaya Anda bisa penuh lagi. Penuh itu, Anda tahu kuasa kegelapan bisa pakai benda-benda itu untuk bawa Anda jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, itu semua harta benda itu tidak menunjukkan siapakah Anda. Saya punya ini Pak, enggak diurus sama kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tahu siapa Anda dari pengurapan yang engkau pakai, engkau punya. Pengurapan itu kuasa kegelapan tahu. Dari pengurapan itu kuasa kegelapan langsung tahu. Ini orang bakal jadi orang yang nyusahin saya. Kuasa kegelapan tergoncang, kerajaannya waduh bongkar bangkir. Dia susah, dia tersakiti, dia sakit. Kalau Paulus di Efesus. Bapak Ibu tahu bahwa di Efesus ada penyembahan Dewi Diana terbesar. Waktu Paulus mendarat di Efesus, kuasa kegelapan tahu, waduh sampai di sini, ini kan ngerusak kerjaan kuasa kegelapan. Dia harus datangin orang untuk mempengaruhi orang supaya orang benci sama Paulus. Dia mempengaruhi orang supaya orang mau mengejar Paulus. Dan dia terakhir dia mungkin berhasil, Paulus ditangkap, dibawa ke Roma, dipenggal oleh Nero. Konon kata orang, kepalanya mental 3 kali. Dan tempat mental air itu keluar air menyembur. Bapak Ibu, waktu Paulus meninggal, kuasa kegelapan berkata, aduh, untung sudah meninggal Paulus, tapi kuasa kegelapan lupa bahwa tempat ini ada Paulus akhir zaman. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Jadi pengurapan Anda tuh, kuasa kegelapan tuh membaca dari pengurapan Anda. Ini pengurapan ini bakal jadi besar nantinya. Ini bakal mengganggu kerjaan saya ini.
Ini bakal buka gereja. Ini bakal punya persekutuan dan persekutuan akan menjadi pengaruhnya besar sekali. Kuasa kegelapan sudah tahu itu. Dengan ngeliat orang aja. Waduh ini orang. Ini sekarang umur segini masih gak apa-apa nih. Tapi ini kalau dia besar. Waduh kerjaan Tuhan dia kerjakan. Kita apes. Dia sudah tahu orangnya. Dia tahu. Paulus kata, and Paul I know. Tahu dari mana? Ketemu juga gak pernah. Ngobrol gak pernah. Paulus kan ngerti. Kalau ketua kegelapan usir langsung. Dia gak ngobrol. Siapa nama ente ya? Aduh lama. Tinggal di mana? Kesukaannya apa? Oh panjang lebar Bapak Ibu. Diusir. Jadi kuasa itu tinggal dalam hidup. Pengurapan itu membentuk Anda. Kita lihat sebentar. 1 Samuel 21 ayat 10. Bentar. 1 Samuel 21 ayat 10. Daud nih, masalah Daud nih. Ini mertua sama mantu ribut nih. Tapi di sini mertuanya baik-baik semua, mantunya baik-baik semua. Jadi sudah tidak ada pertikaian lagi, sudah selesai zaman Saul sama Daud. Amin. Oke. Bapak Ibu, Daud itu 2 kali Daud pernah mau dibunuh sama Saul dan Daud mau bunuh Saul tapi digagalkan. 2 kali ya. Daud tuh mungkin mikir gini, aku emang lewat 2 kali, Saul gak aku bunuh. Tapi kalau aku tinggal di sini terus, ya aku jadi mainannya Saul toh. Kalau Saul dapatkan aku mau lari kemana? Jadi Daud berpikir, aku harus lari. Tempat yang paling bagus adalah kandang singa. Sembunyi kandang singa, tempat paling aman. Kemudian Daud tinggalkan pasukannya, tinggalkan pedangnya, tinggalkan jabatannya, posisinya, tinggalkan semuanya. Dia cuma pakai baju yang melekat dalam bajunya. Dia lari ke Akis, raja orang Gad. Waktu dia sampai ke Akis, raja orang Gad, dia mau ketemu Akis, dia mendengar pegawai Akis berkata, ini kan Daud toh, raja negeri itu toh, tentang dia orang berbalas-balasan sambil menari-nari. Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Bapak Ibu, sebuah hal yang unik. Menurut Bapak Ibu benar gak kata-kata itu? Salah toh. Itu kata salah kan? Salah. Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Siapa raja negeri itu? Saul. Saul belum mati kok jadi raja. Kenapa orang berkata ini kan Daud, raja Israel itu, raja negeri itu, dia bakal jadi raja. Kuasa kegelapan sudah tahu loh siapa yang jadi raja setelah Saul. Daud, ini orangnya. Tampilannya ya gini aja, pakai baju aja udah gitu. Nggak bawa pedang, nggak bawa pasukan, nggak bawa kuda, nggak bawa tombak, nggak ada posisi, nggak ada jabatan, sebagai buronan. Pergi sebagai buronan. Bapak Ibu, Anda tahu? Ternyata kuasa kegelapan langsung tahu. Kuasa kegelapan nggak pusing sama orang. Ini saya gerejanya dari gereja. Buka. Waduh seru, wah seru. Ini khotbah apa tuh? Oh buka lagi, seru. Kuasa kegelapan gak pusing dengan yang itu. Dia gak pusing dengan siapapun ada, dia gak pusing. Dia cuma pusing waktu kuasa kegelapan melihat. Waduh orang ini lagi. Ini nih bakal ngerusak kerjaan aku nih. Kuasa kegelapan perlu berjuang berkali-kali untuk menghadapi orang seperti Saul. Dan hari ini ada banyak Saul di tempat ini. Saulus. Saulus itu benar dalam hidupnya. Saul adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan pengurapannya indah sekali. Saulus ganti nama jadi Paulus. Bapak Ibu, kalau Anda tanya sama saya, pengurapan jenis apa yang dipakai oleh Paulus? Saya mau khotbah dimulai sekarang. Ini khotbahnya dimulai sekarang nih. Jadi pengurapan jenis apa yang dipakai oleh Paulus, saya mau khotbahkan ini dimulai dari 8:37 sekarang. Yang tadi itu ngobrol udah ya ada. Yang ini saya mau ngobrol, Bapak Ibu. Anda mengerti bahwa Paulus itu punya pengurapan. Peristiwa apa yang Anda hadapi, Bapak Ibu? Hari ini saya mau ngomong mengenai doa. Ada 2 jenis doa.
Satu, Anda kan berdoa toh. Anda berdoa untuk NKRI, Indonesia. Biarlah tanahnya, airnya, udaranya diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua di Indonesia ini diberkati oleh makmur oleh Tuhan Yesus. Tidak ada malapetaka datang ke Indonesia. Dijauhkan dari segala malapetaka. Anda berdoa untuk pemerintah, presiden, wakil presiden, eksekutif, judikatif, dan legislatif Anda doakan. Sipil dan militer Anda doakan. Pemerintah dari ujung sana sampai ujung paling rendah RT didoakan semuanya. Berkat Tuhan Yesus Anda doakan. Toh. Anda berdoa untuk keluarga Anda, untuk opung, nenek, opa, tante, paman, yaitu kakak, adik, ayah, ibu, cucu. Semuanya Anda doakan, termasuk dogi Anda doakan. Saya doakan semuanya jauh dari malapetaka, daripada kuasa gelapan, jauh, dan diberkatilah orang-orang yang sedang susah hari ini. Anda berdoa untuk orang-orang susah, Anda berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, supaya penyakit pergi dari Indonesia dan Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Semua kondisinya dijauhkan dari semua yang jahat. Anda berdoa untuk Israel? Israel berdoa enggak? Enggak, oke. Ngomong enggak apa-apa. Amerika berdoa? Iran berdoa enggak? Anda berdoa buat siapa? Indonesia juga jarang. Anda berdoa, firman Tuhan berkata Anda harus berdoa untuk Israel. Doakan bangsa-bangsa. Berarti Iran, Bapak Ibu tahu, Iran adalah 2 tahun jumlah orang petobat yang terbanyak di muka bumi terjadi di Iran. Itu pasti doa Anda sekalian. Enggak. Bapak Ibu, Anda berdoa, semuanya Anda doakan. Anda berdoa untuk ini dan ini, Anda berdoa, semuanya Anda doakan. Amin. Saya mau tanya sama Anda. Tuhan tahu gak itu? Tahu tuh? Doanya tahu tuh? Yang Anda doakan itu terjadi gak? Anda berdoa untuk jauhkan anakku dari segala kesesatan supaya hidupnya damai, sejahtera, diberkati berlimpah-limpah. Anda tahu dari mana tahun depan ketemu anak Anda apa enggak? Anda berdoa supaya semua ini didoakan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Supaya rumahku aman. Anda tahu dari mana rumah itu masih ada 6 bulan lagi. Ya toh? Anda berdoa Indonesia. Bapak Ibu, Anda tahu, Anda baca Alkitab, saya juga baca Alkitab tuh. Di Alkitab dikatakan bumi akan hancur, Israel hancur, Amerika hancur, Indonesia apalagi. Firman yang bilang kok hancur semua. Ayo mau apa? Anda berdoa, wah firman Tuhan sudah katakan peristiwanya begini, hancur semuanya. Kondisi hancur semuanya. Lah Anda berdoa buat apa? Anda aja ngizinin orang gak bisa toh? Anda ngizinin orang nih, pernah tabok sama orang gak? Wah, jatuh bangun, injil lagi, tabok jatuh lagi, bangun, tabok pernah jatuh lagi, bangun jatuh. Bapak Ibu ditabok orang pernah? Ya belum. Anda aja ngizinin orang gak bisa. Wah, ini orang bertobat susah banget sih. Tapi Anda ngizinin orang, baru tuh belum loh, baru tuh gitu ya, tobat dia. Siapa yang akan tobat Anda tahu gak? Tahu? Nggak tahu, saya nggak tahu juga. Saya cuma Anda lakukan karena ketaatan Anda. Tuhan katakan, doakan A, Anda doa buat A. Hasilnya Tuhan yang ngatur. Tuhan, bukan Anda yang ngatur, Anda hamba toh, Anda saya juga hamba. Tuhan yang ngatur semuanya. Anda berdoa, Tuhan suruh berdoa, Anda berdoa. Anda lakukan itu karena ketaatan Anda dan saya. Taat. Anda lakukan. Tapi Anda tahu, Tuhan aku berdoa untuk sejahtera Israel. Anda tahu bahwa Israel habis akhirnya. Lalu buat apa Anda doa? Karena ketaatan depan Tuhan. Ketaatan itu besar nilainya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Semua karena ketaatan Anda. Saya berdoa hari ini untuk anak saya. Saya taat sama Tuhan, saya berdoa. Hasilnya seperti apa? Yang terbaik saya sudah katakan. Tapi hasilnya Tuhan yang ngatur. Bisa ya Bapak Ibu?
Itu doa yang kita buat semuanya. Anda harus lakukan. Anda bisa dapatkan, Anda harus lakukan. Itu doa yang baik. Anda harus lakukan, jangan lupa lakukan, dan Anda percaya apapun yang terjadi, engkau sudah menerima. Yang terbaik sesuai kehendak Tuhan sudah kau katakan. Pak, kok Bapak ngomongnya berkat terus, kenapa nggak bisa yang jelek? Loh enggak, saya pokoknya berkat. Saya katakan berkat. Karena saya taat sama firman Tuhan, saya mengerti kehidupan saya berdasarkan kehendak Tuhan, saya harus hidup seperti ini. Bisa ya Bapak Ibu? Karena ketaatan itu saya berdoa untuk yang baik. Saya doakan orang, akhirnya seperti apa? Siapa yang tahu? Ini orang mau terus sama Tuhan apa enggak terus, apa saya tahu? Saya kan enggak tahu. Tapi saya doa yang baik, hanya yang baik yang keluar. Bisa ya? Karena ketaatan dan ketaatan itu besar nilai depan Tuhan. Itu doa harus Anda lakukan. Bisa ya Bapak Ibu? Saya mau ngomong yang nomor 2. Nomor 2 nih. Saya tuh pernah buat kesalahan di masa lampau. Hari itu saya kalau malam suka ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau udah pulang satu hari, Pak, Bapak dengar suara Tuhan ya Pak? Ya enggak toh. Kalau saya dengar suara Tuhan, saya enggak ngomong sama Anda lagi. Kadang dengar, tapi lebih banyak tidak dengar gitu loh. Bisa ya Bapak Ibu? Anda jangan bilang, Bapak kalau ngomong sama Tuhan dekat sama hubungannya dekat sekali. Intinya pokoknya saya dekat, saya mau ngobrol sama Tuhan. Kalau Tuhan jawab, ya puji Tuhan, terima kasih. Kalau enggak jawab, terus saya mau ngamuk gitu. Ya Tuhan sudah melakukan itu. Saya ngobrol Tuhan, hari ini terjadi ini bagus sekali, indah. Saya diam sebentar, Tuhan ngomong nggak? Kalau nggak ngomong ya saya jalan terus, saya bicara. Lagi asik-asik gitu, malam tuh ngobrol tuh, sebelum tidur ngobrol. Terus saya tiba, Tuhan sebentar saya minta maaf. Saya belum berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan untuk negara ini. Sebentar Tuhan ya, saya mau doa dulu buat presiden, wakil presiden, sama negara ini dulu Tuhan ya, sebentar. Bapak dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa untuk Indonesia. Di sini saya ngomong sama siapa? Tuhan. Di sini saya ngomong sama siapa? Lah saya punya berapa Tuhan? Ada kesalahan ya? Saya lagi ngomong sama Tuhan, tiba saya berhentikan, saya ngomong sama Tuhan lagi. Loh, ada yang aneh di sini. Saya mengerti, ternyata ada sebuah hubungan sama Tuhan yang saya harus bangun dalam hidup ini. Saya harus bekerja, ketaatan saya harus bekerja. Misalnya saya harus berdoa untuk bangsa, saya doakan bangsa. Karena ketaatan saya nurut sama Tuhan mau doakan itu. Karena hati saya, ingin banget doakan ini sama Tuhan, saya doakan ini. Tetapi saya juga punya hati untuk ngobrol sama Tuhan. Bisa ya Bapak? Nah ngobrol sama Tuhan itu caranya gimana? Ada banyak cara. Tetapi hari ini saya mau berikan cara yang paling sederhana dulu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama saya lakukan adalah saya hanya mengatakan hal yang sangat singkat atau kecil sekali. 2 kata saja, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan. Itu Tuhan Yesus, itu aja terus. Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terus. Sampai terus, Bapak Ibu tahu ada seorang Bapak gereja bernama Saint Augustine. Tahu ya, ada yang tahu, ada yang tidak. Ada orang mau ketemu sama dia, anak buah berkata, lagi berdoa Pak, tunggu sebentar. Tunggunya berapa lama? 8 jam. Kalau saya udah pulang itu ngapain nunggu orang 8 jam. Dia dilihat selama sejam dilihat, 2 jam dilihat, 3 jam dilihat, dia cuma begini di bawah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 8 jam. Gimana coba? Saya 8 jam Pak, gak kuat, saya 8 jam gak kuat. Saya dipanggil, saya berdoa, tapi saya bukan seorang pendoa. Ngerti ya Bapak, saya berdoa, saya berdoa, saya bisa berdoa, tapi saya bukan seorang pendoa syafaat. Saya berdoa tapi tidak selama itu. Jadi 2, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ini salah satu cara ya saya pakai. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Teruskan A. Sampai kapan? Sekuat Anda. Kalau capek ya tidur. Bangun lagi, ngomong lagi. Kalau lagi sendirian ngomong. Kalau ada orang ya ngobrol. Ada apa? Udah ngobrol. Selesai sendirian ya ngomong itu lagi. Itu aja, udah satu itu aja.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu aja. Sampai teruskan bertahun-tahun sampai Tuhan berkata B. B, AB terus, tidak berhenti AB terus. Sampai kemudian satu hari yang unik Tuhan berkata C. C, terus ABC. Sampai satu hari sekian tahun Tuhan berkata D. D, ABCD. Saya akan setia, ngomong ya itu aja. Tapi kalau suruh doa yang lain ya saya doa, gitu. Kalau pertemuan doa saya ikut doa, kalau pertemuan saya doa. Udah selesai, saya doa ini lagi. Bapak Ibu, Anda mungkin tanya sama saya, Pak, oke saya mau. Berapa lama Pak? Loh saya nggak bisa ngasih waktu sama Anda. Anda kan punya waktu sendiri. Kapan Anda bisa? Kalau capek tidur. Kalau nggak capek bangun lagi ya Anda ngomong lagi. Terus Anda tanya lagi sama Pak berapa lama? Saya tidak bisa ngasih waktu sama Anda sebagai sebuah target. Sebagai sebuah aturan saya nggak bisa ngasih tahu sama Anda. Harus ada Pak, kalau nggak ada gimana saya mau belajar? Saya tahu dari mana saya benar apa tidak? Nggak bisa, harus ada Pak. Ya sudah 4 menit. Anda berkata, 4 menit? Gampang dong. Coba Bapak Ibu. Teruskan doa. Berhasil 4 menit, berhasil tambahkan 6 menit. 7 menit, 10 menit, 12, 13 menit, 18 menit, terus. Di situ Anda sedang bangun hubungan pribadimu sama Tuhan. Itulah yang membentuk sebuah pengurapan. Makanya waktu Paulus datang, yang Paulus buat apa sih? Paulus buat sama Anda buat kan sama. Paulus masuk ke Efesus, dia nginjil. Ditolak, ya dia pergi. Dilempari batu, ya pergi. Kalau diterima, ya teruskan. Dia nginjil, teruskan nginjil lagi. Bapak Ibu, dia nginjil. Di tempat itu, sama Anda buat juga begitu kan. Anda menginjili orang, Anda nginjil sini-sini. Semua Anda injili. Kalau ditolak orang, ya Anda pergi. Kalau ada orang terima, ya Anda buat sebuah persekutuan begitu kan. Sama, tetapi, and Paul, I know. Kuasa kegelapan bisa berkata, dan Paulus ini, aku tahu siapa Paulus. Bapak Ibu, tahu dari mana? Paulus melakukan segalanya dengan anugerah Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Ini baru setengah, masih ada. Bapak Ibu kuat jam berapa toh? Anda tahu bahwa kita akan selesai 9:30 toh? Ya Anda tahu toh? Ya Anda tahu, sudah oke. Ayat 16. Orang yang dasar roh jahat, langsung 7 orang diterpa, digagahi semuanya. Bapak Ibu tahu loh, kuasa kegelapan itu kekuatan lebih besar loh. 1 lawan 7, yang 7 kalah. Ia lari keluar rumah dengan telanjang dan luka-luka. Ayat berikutnya bagus. Hal itu diketahui oleh seluruh. Paulus tidak hadir di sana, Paulus ada di sini. Kejadian di sini. Tetapi hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua. Akibatnya apa? Makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Paulus bikin apa? Nggak bikin apa-apa. Paulus ada di sana, nggak dengar kok peristiwa ini, nggak dengar. Paulus tidak hadir di sana, tapi Paulus diketahui oleh roh jahat. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Nama Tuhan makin masyhur, dan ini Anda temukan. Kalau Bapak Ibu menginjil beda sama Paulus. Paulus menginjil ada 2 orang tuh, yang terima sama yang nolak. Kalau Anda menginjil, seperti orang Efesus ini. Anda menginjil, ada 3 jenis orang. 1, nerima, bikin persekutuan, angkat seorang jadi gembala. Yang 1 lagi, nolak, lempari batu, ya pergi. Nolak, terima. Tapi jenis ketiga muncul. Orang-orang yang menerima, tapi pola hidupnya
masih gaya lama. Ini hati-hati Bapak Ibu. Orang-orang inilah yang paling banyak di dalam orang Kristen hari ini. Ini banyak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengerti hari ini penginjilan di mana-mana, pertobatan lagi besar. Bapak Ibu harus tahu bahwa kondisi di muka bumi yang bergoncang ini. Ini adalah satu kondisi yang bagus untuk penginjilan. Bapak Ibu, saya mau tanya sama Anda, penginjilan itu penting untuk orang yang apa? Orang yang susah atau orang yang senang? Orang kaya atau orang miskin? Yang lagi kurang uang atau kelebihan uang? Lah kondisi sekarang lagi apa? Lagi sulit dalam segala hal sulit. Saat inilah penginjilan Anda dibutuhkan. Dan saya juga. Bapak Ibu, kita akan menginjil dan menyelesaikan segala sesuatu sampai 2033. Anda bilang gini, kalau nggak jadi apa-apa gimana Pak? Kalau 2030 nggak jadi apa-apa gimana? Saya bilang gampang saja, tambahkan 34, 35, 36, 37, 38, 40 terus tambahin aja. Iya toh. Ini 2030 adalah visi, bukan nubuatan, visi. Selesai, kalau nggak selesai gimana? Ya tambahkan lagi. Gampang sekali Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan berikutnya, ayat 18. Banyak di antara mereka telah menjadi percaya, datang dan ngaku di muka umum, mereka turut melakukan perbuatan seperti itu. Ayat berikutnya. Banyak di antara mereka yang pernah melakukan sihir, kumpulkan kitab-kitabnya, membakar di depan mata semua orang. Kitabnya itu berharga 50.000 uang perak. Itu besarnya bukan main. Tapi ayat terakhir, tanpa Paulus hadir. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin Paulus gak hadir sini loh, gak ada Paulus sini, gak ada Paulus. Paulus ada di depan tuh, di sini gak ada. Waktu itu terjadi makin berkuasa. Anda berkata, wah kuasa gelapan kalah dong. Oh nanti dulu ada peristiwa berikutnya. Penyembahan Dewi Diana. Itu mengubah kondisi Efesus. Efesus jadi macam-macam dan Paulus ditekan di situ. Firman Tuhan berkata, Paulus kemudian pergi ke Masedonia, Troas, pergi semua tempat dan ending dari hidup Paulus. Waktu dia kembali ke Yerusalem, masuk ke sinagoga Bait Allah, terjadilah orang-orang demonstrasi besar. Paulus masuk, akhirnya sampai ke Roma dan meninggal di Roma. Bapak Ibu, peristiwa Paulus di Efesus ini adalah merupakan sebuah kondisi yang penting untuk Anda mengerti. Kita melihat. Hari ini Bapak Ibu tahu bahwa di muka bumi ini kan Anda tahu orang Amerika, Trump dan teman-temannya baru saja pulang dari China. Ketemu sama Xi Jinping tuh. Begitu ketemu Xi Jinping langsung tempat duduknya dibuat beda. Gini. Yang Trumpnya bles ke bawah, Xi Jinping di sini. Jadi tempat duduknya begini. Bapak Ibu tahu itu ngesalkan Trump, kesal. Yang kedua semua barang-barang pemberiannya ditinggal. Satu box besar tuh ditinggal semua. Bapak Ibu tahu lah itu kalau dibawa juga percuma ya. Karena Anda tahu orang-orang kaya yang punya dan mereka sudah memiliki banyak hal. Tinggalkan dan mereka pulang. Artinya pertemuan Xi Jinping dan Trump gagal. Bapak Ibu tahu peristiwa ini. Anda kalau tanya sama saya begini, Pak, di muka bumi ini yang terjadi seperti apa? Kondisi apa yang terjadi di muka bumi? Sebetulnya gampang kok, kalau saya mau ngerti itu gampang. Bapak Ibu melihat itu gampang, kondisi gampang sekali. Anda lihat orang-orang kaya yang ada di Amerika, misalnya Elon Musk, misalnya Larry Page, Bill Gates, atau Mark Zuckerberg. Anda lihat kehidupan mereka lagi buat apa? Kalau Anda mengerti mereka lagi buat apa, Anda akan tahu betapa mengerikannya di muka bumi ini. Yang mereka buat hari ini adalah hal yang biasa. Misalnya, Bill Gates saat ini menguasai air
menguasai air. Dia mengambil sumber-sumber air, mematok sumber-sumber air dan dipakai sumber air itu untuk kepentingannya dia. Kenapa air? Sebab dia tahu di masa depan orang akan sulit air. Indonesia aman, kita aman. Nah, Anda kan nolak air kan, panggil tukang itu apa, berhentikan air, hujan berhentikan karena kita nolak air. Karena Indonesia ini penuh air. Anda harus ngerti, di muka bumi ini air yang pertama. Anda harus memakai air dengan bijak Bapak Ibu. Air yang pertama. Nomor 2, Anda kan sudah tahu tahun lalu toh. Kita tahu setelah jadi lagi. Bahwa orang-orang kaya membeli pulau. Dalam pulau mereka ngeruk ke bawah dan membangun rumah ke bawah tanah. Ada yang 8 tingkat, ada yang 6 tingkat ke bawah. Saya pernah nonton, udah dihapus mungkin di YouTube, kondisi miliknya Mark Zuckerberg. Anda tahu Meta itu yang punya Meta, itu Mark Zuckerberg masuk ke bawah tanah. Di bawah tanah ini kamar, ada 30 kamar. 30 kamar tuh, itu 8 lantai ke bawah. Dibuat. Itu semua orang kaya di Amerika buat itu. Kita tahu setelah jadi. Jadi berapa tahun? 2 tahun jadi, 3 tahun jadi baru terbongkar. Air tinggal di bawah tanah. Bapak Ibu, kemudian ketiga, semua hasil bumi, tanaman, sayur-sayuran tuh dikuasai mereka besar-besaran. Anda bertanya, mau bikin apa sih di muka bumi? Bapak Ibu, peperangan besar akan terjadi. Dan mereka mengamankan semuanya di dalam tanah. Nah kita gimana? Oh kita tenang, kita percaya Tuhan Yesus, gitu. Aman. Bapak Ibu, ini semuanya sebuah persiapan. Persiapan di muka bumi itu perlu dan penting. Kalau Anda melihat orang-orang ini, sepertinya mereka gampang aja. Tapi mereka sudah bikin persiapan besar. Hal-hal yang besar mungkin kita tidak berpikir sejauh itu. Tapi mengertilah hari ini Bapak Ibu bahwa apa yang mereka siapkan kemungkinan besar itulah yang terjadi. Artinya bagi Anda dan saya, penginjilan harus jalan. Penginjilan harus jadi. Penginjilan harus selesai. Karena kita punya rumah di tempat lain. Kita nggak akan, Bapak nggak akan tinggal di sini. Satu hari entah kapan, waktu Tuhan datang, maka Anda dan saya akan bersama-sama terangkat. Kita akan pulang ke langit baru, bumi baru. Itulah surga yang diberikan kepada Anda dan saya. Anda harus ngerti loh, surganya Tuhan itu yang mana yang kita tidak menerima surganya Tuhan sekarang. Tuhan itu tidak pernah memberikan sorganya Tuhan. Enggak pernah kasih sama Anda dan saya, enggak pernah. Tuhan tidak pernah memberikan sorganya Tuhan sama Anda sama saya, enggak pernah. Sorganya Anda dan saya itu adalah langit baru dan bumi baru, LB3. Iya toh? Iya toh? Wah, bentar, pulang. Tuhan tidak pernah memberikan sorganya Tuhan sama kita. Enggak, sorganya Tuhan punya Tuhan gitu. Itu semuanya enggak pernah diberikan kepada kita. Kita akan menerima sorganya kita itu adalah langit baru dan bumi baru. LB3. Itu yang diberikan sama Anda sama saya. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa itulah tempat tinggal yang aman. Kelak Anda nggak usah pusing dengan, wah kita harus siapkan ini. Memang akan terjadi seperti itu. Tetapi hari ini, waktu kita memenuhi hidup kita dengan anugerah Tuhan. Waktu kita berdoa dan Roh Kudus memenuhi Anda. Membaptis banyak orang di tempat ini, apa yang terjadi? Kita akan berhasil melakukan penginjilan. Peristiwa kisah Rasul inilah peristiwa yang harus Anda baca. Firman Tuhan terjadi hari ini, kalau Anda membaca ini, Anda bandingkan hidup Anda dengan kisah Rasul ini.
Berapa jauh, berapa dekat hidup Anda dengan kisah para rasul? Bisa Bapak Ibu? Oke, saya akan berhenti sebentar 903 membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini yang mau tanya sekarang, jangan gini, nanti tunggu Bapak pulang, kalau saya udah pulang ambil tas, Anda tanya sama saya, susah Bapak Ibu. Baik, kalau ada yang mau tanya, pakai kertas boleh, mau berdiri boleh, silahkan Bapak Ibu. Oh tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Anda angkat tangan Anda boleh, nanti serahkan mic dari sana. Oke, satu pertanyaan dari saya. Bapak Ibu paham tadi saya cerita apa tuh? Ngerti tuh ya, ngerti toh? Ngerti toh, ya ngerti, oke. Oke Bapak Ibu. Depan ada. Pak, saya mau nanyain tentang... Nama dulu Pak. Nama saya Pak Irawan. Oke Pak Irawan. Saya pengen tanya Pak, tentang pembangunan Bait Allah yang akan dibuat oleh bangsa Israel yang seperti dinubuatkan dalam yang seperti yang dibilang di kitab Matius ya, dikatakan bahwa nanti ada antikris yang akan menduduki Bait Allah itu. Oke, Bait suci ya? Ya, Bait Allah. Bait suci ketiga kapan dibuat? Gini Pak, kalau melihat situasi skema di lapangan, Bait suci kan begini bentuknya nih ya. Di sini ada bait. Di sini ada Masjid Al-Aqsa, di sini bait sucinya, di sini ada yang penting, di sini adalah Golden Gate, gitu. Sebetulnya bait suci itu dibuatnya di sini. Tidak di sini, di selatan. Di sini bait sucinya. Nah, kondisinya saat ini dasarnya sudah ada, tapi kalau ke atasnya belum. Anda mendengar lembu merah, itu bohong semua. Isi di YouTube bohong semua, gak ada itu. Lembu merah itu kan, sekarang kan lembu merah datangnya dari Texas toh, dari Amerika datang. Waktu datang rame, ini sudah siap datang toh, rame di YouTube rame masuk. Waktu dicek ternyata kondisinya tuh beda. Kalau ditemukan bulu yang tidak merah, putih misalnya, lebih dari 3, 4 misalnya, itu sapi langsung dipulangkan. Jadi sampai sekarang belum ketemu lembu merah yang mana yang sah. Dan waktu dipulangkan tidak masuk YouTube lagi. Gitu, jadi orang bilang, ini gimana? Tiap tahun ada lembu merah, YouTube-nya ABC, terus tapi udah pulang gak pernah dimasukkan YouTube lagi. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa kondisi itu didukung oleh petugas-petugas yang melakukan semua kondisi persiapan. Persiapan gak cuma lembu merah, persiapannya dari kain, dari warnanya, yang ungu itu harus ada, kemudian kain-kainnya semuanya dan benda-bendanya, termasuk benda-benda dari emasnya, itu disiapkan. Hari ini di Temple Institute ada tuh, disiapkan semuanya. Bapak Ibu pernah pergi ke seperti toko masuk gitu, jalannya kecil tuh, tokonya kecil, masuk toko, terus kalau Anda masuk, Anda akan melihat benda-benda itu. Dan Anda habis itu masuk sana muter-muter lihat kiri kanan, Anda keluar lagi dari sebuah tempat toko kecil tuh.
itu jangan mau dibawa ke sana. Kalau ada masuk sana, masuk terus ke dalam tuh. Kalau boleh ya, kalau nggak boleh ya nanti ada susah keluar. Masuk ke dalam itu ada bengkelnya di sana, besar sekali. Jadi ada di sana, sudah disiapkan semua. Imamnya sudah ada. Imam yang sekarang tuh unik. Namanya, wah itu namanya bukan nama Israel ya. Namanya itu pakai nama Muhammad. Orang Israel tapi, lah gimana coba? Ternyata setelah ini berganti terus. Jadi kondisinya tuh seperti kok belum siap-siap, tapi semua kondisi sudah siap untuk dibangun tapi belum dilempar ke sana. Bapak Ibu tahu bahwa binatang-binatang itu udah ketemu binatangnya, yang pembuat warna ungu udah ada. Tapi lembu sapinya juga belum gitu loh. Bapak Ibu mungkin mengira bahwa bait suci yang dibangun itu seperti mesbah gitu ya. Dibakar, dipotong, itu keluar sapi, kemudian dibakar, itu mulek gitu. Enggak gitu Bapak Ibu. Kondisinya seperti gedung modern kok ini. Jadi ada kondisi sebuah teaternya, ada tempatnya, ada liftnya gitu. Jadi bait suci yang ketiga tuh beda dengan bait suci Salomo, beda dengan bait suci Herodes. Jadi bait suci itu adalah gedung modern. Ada tempat untuk bermain anak-anaknya, itu seperti sebuah kawasan gitu loh. Jadi itulah bait suci ketiga. Posisinya memang kondisinya Anda akan kaget gitu seperti apa. Maketnya sudah ada dibuat di sana, maketnya. Kalau Anda lihat tuh bagus tuh maketnya. Tapi kalau saya tanya kapan dibuatnya? Mereka mengatakan segera. Nah segera itu kapan? Ya nggak tahu gitu. Intinya sudah siap tapi nggak tahu kapan untuk dimulainya. Ya kita menunggu Kelambu Merah aja gitu. Belum sampai ini belum Kelambu Merah belum ada. Kalau saya bilang nggak usah nyari ke Israel, nyari ke Solo aja tuh. Kiai Selamet tuh. Itu merah semua tuh. Ambil Kiai Selamet aja tapi ya keturunan bukan Yahudi gitu ya. Oke Pak gitu. Oke. Sudah? Itu ada. Pak, malam Pak Aruna, saya mau tanya. Tadi yang sebelum kita makan itu kan dibilang tadi masalah vaksin itu ya Pak ya. Ya. Yang katanya harus bayar 500 juta, pelaksanaannya 50 juta. Dari RUU menjadi undang-undang. Itu saya mau nanya ke Bapak menyikapinya gimana itu kalau misalnya, ini kan udah terjadi undang-undang, berarti kan nanti akan diberlakukan. Nah, Oke. saya nanya ke Bapak itu. Apa yang saya lakukan ya? Ya. Bapak Ibu dengarkan ya. Hari ini engkau akan menerima dana. Gak ada amin loh. Engkau akan menerima dana. Engkau terima, anak Tuhan nerima dana. Supaya apa? Bayar. Jadi gini, saya ini kalau misalnya, pokoknya saya tidak gitu ya. Kalau sampai dipaksa-paksa ya apa? Bayar. Bless bayar. Besar, bless besar. Udah bayar aja. Saya tahu, ini bayar mundur tuh, ini bayar mundur. Des, naik ke atas pengangkatan. Kita nggak pusing sama urusan-urusan ini. Anda pakai semua muka bumi, pola yang terbaik supaya Anda bisa lepas dari itu. Tidak ada yang bisa maksa Anda kok. Suruh bayar, ya bayar. Gitu. Lepas saya nggak punya dana, lah itu masalah. Jadi kalau Bapak Ibu Anda tahu Pak, semua Tuhan siapkan dalam hidup Anda. Bayar terus. Semua Anda keluar. Karena kita tuh ada limitnya. Waktu Anda sudah mentok limit, Anda akan naik. Nah, jadi percaya Anda untuk naik ini tuh penting. Kalau engkau sudah bayar, engkau enggak, aku diangkat apa enggak ya? Waduh. Jadi Anda tuh harus yakin Anda akan diangkat. Gitu. Jadi kita percaya kita harus menginjil selesaikan zaman ini sebab Tuhan datang segera. Itu satu hal yang saya percaya. Saya tinggalkan di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu, ada yang mau mobil saya? Tapi saya sudah diangkat dulu ya. Gitu Bapak Ibu, percaya sama Tuhan. Oke. Ada lagi? Pak, ini kan tadi Bapak sebelum sesi 1 kan Sebentar, di mana berbicara ini, di tengah Pak. Oh, iya.
berbicara tentang apa UFO Pak, dan makhluk-makhluk yang akan ada Pak. Nah itu bagaimana Pak? Kan berarti kita akan berpacu dengan waktu penginjilan kita, itu mereka juga melakukan sesuatu hal untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk yang tidak baik Pak. Nah kita kan balapannya gimana tuh Pak, supaya kita meresponinya seperti apa Pak? Penginjilan jalan terus saja pokoknya. Sebab gini, kita nggak tahu loh ini makhluk ini mau seperti apa. Akan dilepas, akan ada bentuknya seperti apa, kita belum lihat semua tuh. Anda mungkin pernah melihat sebuah, mungkin di YouTube Anda lihat mungkin. Kalau Anda melihat, Anda pernah melihat Putri Duyung. Putri Duyung bukan putri ya. Jadi makhluk yang mirip seperti itu. Itu di bawah air ada yang kayak gitu. Modelnya enggak kalau Anda bilang cakep seperti orang apa putri itu, yang enggak lah. Ada. Tapi itu kan baru keluar hari-hari ini. Anda melihat ini seperti apa ya? Seperti tahun ini tuh semua dikeluarkan tahun ini. Bapak Ibu tahu bahwa akan tiba satu masa entah kapan. Semua yang kita ucapkan mungkin akan kita lihat bentuk aslinya. Jadi hari ini Anda siap-siap saja begitu. Apakah mereka penginjilan atau seperti apa kita nggak tahu. Yang penting secepat mungkin selesaikan penginjilan itu. Bapak Ibu, kita nonton sama-sama. Saya juga masih bingung kok. Kondisinya saya masih bingung semuanya. Tapi ya dibuka oleh Amerika seperti ini. Kita mau percaya juga susah, nggak percaya juga ada. Di Madura juga ada kan jatuh. Bunder gitu, seperti piring terbang, nggak tahu asli apa enggak. Katanya kelihatannya sih mainan ya. Tapi ada yang bilang itu sebagai bentuk sebuah yang baru gitu ya. Bapak Ibu, saya tuh serba susah sekarang. Karena saya dikasih info tuh terlalu banyak. Waktu saya melihat, ini bener apa enggak ya? Jadi sulit untuk saya mengerti. Intinya satu, yang kita tahu pasti jalankan dulu aja, penginjilan. Gitu. Simpan dulu, siapa tahu nanti kalau Oktober saya kesini lagi, belum pengangkatan toh, kesini lagi, mungkin sudah ada beritanya gitu. Jadi kita tunggu saja kondisinya sampai Oktober kalau nggak salah. Ya. Sudah? Udah, Bapak Ibu, sudah? Sudah? Oh, ya. Ya. Waduh, nggak denger ya. Maaf Pak, mau nanya kalau misalkan kayak kayak tadi kan tentang vaksin gitu ya. Kalau misalkan ada anak-anak kita, saudara, keponakan kita yang ada sekolah di luar, itu gimana Pak? Yang? Anak-anak kita yang kuliah lagi pada di luar. Oh, Kayak negeri. sekolah selesaikan. Ke luar negeri sekolah, puji nama Tuhan. Lakukan saja. Yang penting takut akan Tuhan. Kemanapun kita pergi aman. Lah, nggak usah begitu. Anak saya juga mau ke luar negeri gitu. Saya kasih doakan pergi. Loh, Bapak Ibu, kalau saya itu berpikir nanti masa tua saya tuh nggak mau di Indonesia. Saya mau ke luar negeri. Jadi lakukan, kalau sampai tua loh, kalau nggak tua sudah pangkatan ya lain gitu ya. Jadi lakukan semua dengan kondisi yang sesuai rencana Tuhan. Lakukan saja. Yang masalah vaksinnya gitu loh Pak, maksudnya kalau di sana enggak kali ya? Oh ini Vaksin sedunia, masalah- Hah? sedunia ini. Loh, yang saya beritakan vaksin ini sedunia ya. Indonesia sudah ada, tapi negara lain juga ada. Karena semua negara bersatu untuk teken itu semua. Indonesia teken tahun kemarin, Agustus tanggal 19 teken. Teken untuk membuat, dan Indonesia membuat gitu. Tiap negara buat sudah. Jadi Bapak Ibu aman lah. Pikir-pikir baiknya pokoknya lakukan. Karena kehidupan Anda akan sulit untuk bergerak. Dikasih semuanya. Makasih Pak. Ya, oke. Pak terakhir dari online Pak. Oke.
Pak, ini kenapa kalau misalnya ketika Presiden Trump yang memimpin itu banyak sekali berita-berita yang menghebohkan, Pak. Waktu sebelum dia terpilih, dia ditembak sampai untungnya terluput. Baru-baru ini juga ada kasus penembakan. Terus juga ada namanya intervensi negara, Pak. Itu apakah Presiden Trump itu salah satu cara Tuhan supaya dunia ini tergoncang atau bagaimana, Pak? Begini. Kalau penembakan itu selalu ada di kapan-kapan, di semua negara juga ada, di Amerika juga berkali-kali. Trump ditembak ada yang bilang Wahyu 13, gitu. Wahyu 13, binatang ditembak, tiba-tiba dia sembuh lagi, gitu. Ada yang bilang, oh itu di binatangnya dia. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang kenapa sih Trump, memang gayanya Trump kan tahu toh. Orang dia mau jadi Perdana Menteri Israel, dia mau pergi kok ke Israel menjadi Perdana Menteri, coba. Itu gimana kondisinya? Jadi kalau ketemu kepala negara, tarik tangannya. Kalau Salamangnya gitu, tarik tangannya. Putin ditarik, coba. Putin ditarik. Dan Xi Jinping tarik, dia gini aja terus. Gak bisa. Tangan tarik dulu, orang narik. Itu kepala negara ditarik gimana? Dan kondisi waktu perjamuan, Bapak Ibu tahu ini peristiwa yang sudah beredar banyak nih. Kalau deket Trump, lagi ngobrol, tiba-tiba bau kentut kita tutup. Ya, kenapa? Jadi kondisi seperti kok sembarangan begitu, lah itulah Trump. Gitu. Trump ya seperti itu. Karena dia posisinya itu mau menguasai segala hal, tipe A tuh, mau menguasai segala hal. Lalu ada pertanyaan sama saya, kenapa dia terpilih? Dan pertanyaannya mudah saja. Pemilihan sebuah daerah, misalnya gini, tidak ada pemerintah yang berasal daripada Tuhan, tidak berasal dari Tuhan. Sebenarnya bahasa aslinya gini, tidak ada pemerintahan yang Tuhan tidak setujui. Jadi kalau sebuah daerah itu sudah kondisinya jahat, menyembahnya kuasa kegelapan, menjauh daripada Tuhan, maka yang terpilih nanti seorang diktator, seorang yang buruk, gitu loh. Makanya kenapa negara tuh ada yang dipimpin oleh diktator, ada yang dipimpin oleh orang-orang yang baik, gitu. Ada. Tergantung yang milih. Kalau mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan dengar. Oh kamu yang ini, naik yang ini. Jadi kepala negara itu kita itu berdoa untuk keputusan kepala negara, tapi Tuhan menentukan. Nah, apakah doa kita cukup apa tidak? Nah, Trump itu kondisi seperti itu, apa dia dipilih untuk supaya kekacauan muncul di muka bumi? Ya memang gayanya untuk kekacauan itu. Jadi kekacauan ini, Anda tahu kekacauan di muka bumi gara-gara siapa? Trump. Ya itu Trump tuh. Israel minta Amerika, kalau Trump nggak mau keluarkan Jeffrey Epstein, jebret. Banyak kondisinya, Trump kaget, hah? Trump bilang, oke. Tapi terus keluar terus, Trump juga mikir ini lama-lama bisa nyerang saya dong, gitu loh. Anda tahu bahwa kondisi kejahatan ditutup dengan kejahatan akan berbuahkan kejahatan. Jadi kondisi ini sebenarnya memang dirancang untuk dunia goyang-goyang. Akibatnya Anda kena. Anda salah apa? Ya nggak tahu gitu. Jadi semuanya kena, gitu. Trump memang kalau saya bilang ini ada terakhir lah. Kan 2028 ganti dia. 2028 dia ganti presiden Amerika. The next presiden penting. Anda akan melihat siapa orangnya. Jadi kita tunggu saja. Tapi kalau kita mau siapa presiden sama aja kita menginjil pokoknya kan gitu. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, 9 menit menuju kesudahan. Masih ada? Masih ada? Kalau tidak ada, sudah, oh ada. Nama saya Witono, Pak. Mau tanya Pak, penglihatan Nabi Yeskiel itu di pasal 1 dan pasal 10 itu seperti dia melihat Opamim bahwa makhluk-makhluk surgawi. Tapi di dalam saya melihat dari seperti kemarin itu saya ada yang membahas bahwa Yeskiel itu dia melihat itu bukan seperti makhluk surgawi, tapi dia makhluk seperti makhluk angkasa luar, dia bilang gitu.
Seperti roda-roda yang berputar ke kiri, ke kanan. Nah itu kan dia bilang mirip-mirip sekali seperti UFO sekarang, dia bilang itu. Jadi pada waktu dulu itu Yehezkiel itu melihat penglihatan itu dalam makhluk-makhluk UFO waktu gitu, Oke. Pak. Makasih. Kalau saya bilang itu adalah makhluk sorgawi. Yehezkiel, sebab di dalam Wahyu, makhluk sorgawi yang 4 itu, yang singa, manusia, kemudian ada burung dan ada lembu, itu adalah makhluk yang selalu ada di tahta Tuhan. Dan itu ditulis lagi oleh Wahyu. Di Wahyu dituliskan itu. Jadi Yehezkiel 2 kali, di Wahyu ditulis lagi. Makhluk itu ditulis berkali-kali. Di Wahyu itu berkali-kali, di banyak Wahyu tuliskan. Itu adalah makhluk yang selalu ada di samping Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Kalau UFO, saya memutuskan, Anda belum tahu sekarang ya, saya juga belum terlalu ngerti, tapi kalau saya bilang UFO itu adalah kuasa kegelapan. Jadi beda, tempatnya beda, satu makhluk kudus Tuhan, satu adalah kuasa kegelapan. Tidak bisa bersatu dari antara mereka. Jadi kalau yang ini benar pasti salah, kalau ini benar yang ini salah, gitu aja, ada 2. Tapi kalau saya bilang yang di Yehezkiel itu adalah makhluk surgawi. Karena diceritakan dia melihat sebuah kondisi yang terkait dengan Tuhan. Gitu. Makhluk surgawi nanti ada ketemu dengan makhluk surgawi itu, satu hari kita akan ketemu bersama-sama. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan terakhir kalau tidak ada saya akan tutup ibadah hari ini. Oke, Bapak Ibu, saya pesan terakhir di tahun ini, berdoa. Berdoa, berdoa. Tahun ini, tahun depan lagi kita ngomong. Berdoa, berdoa dan berdoa tahun ini. Untuk 8, 9, 10. Bulan 8, 9, dan 10. Saya tinggalkan pesan itu saja Bapak Ibu. Kita akan berdoa, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan berseru dan penginjilan terjadi di muka bumi. Kita bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Syukur Bapa atas anugerah-Mu yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Kami ada hari ini sebab Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kami mengerti bahwa tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menjamah hidup kami. Tidak satu hal pun yang bisa menyentuh kehidupan kami sebab Engkau lah penjaga kami. Kami mengerti kedatangan-Mu sudah sangat singkat.
kami segera akan mengalami pengangkatan, tapi kami mengerti penginjilan harus kami lakukan. Kami berdoa Tuhan di muka bumi ini atas semua anak-anak Tuhan, semua yang ada di muka bumi ini, supaya penginjilan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya.